Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tipani Najwa, NIM L1A11709. Video ini merupakan tugas mata kuliah PAP dan kertas, yang mana judul dari video ini adalah tahapan atau proses pembuatan PAP. PAP merupakan hasil pemisahan serat kayu atau tanaman berserat yang terdiri dari komponen kimia, yaitu selulosa, hemiselulosa, lignin ekstraktif, dan mineral melalui bermacam-macam proses yang disebut pulping. Pulp memiliki kandungan serat yang berasal dari kayu atau bahan lignoselulosa lainnya yang dipisahkan melalui aksi mekanis dan atau kimia. Berdasarkan metodologi yang digunakan, secara garis besar proses pembuatan pulp atau pulping dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kimia, semi-kimia, mekanis kimia, dan mekanis. Proses kimia memanfaatkan efek reaksi bahan kimia untuk memisahkan serat, sedangkan proses mekanis sepenuhnya menggunakan aksi fisik atau mekanik. Semakin banyak bahan kimia yang digunakan dalam proses pulping, maka akan semakin rendah rendemen yang dihasilkan, dan semakin sedikit kandungan lignin dalam pulp. Hal ini diakibatkan karena banyaknya komponen kayu yang bereaksi dengan bahan kimia, terutama lignin dan hemiselulosa. Dengan adanya perbedaan karakteristik bahan baku dan produk akhir dari pulp yang dihasilkan, maka metode pulping banyak digunakan. Berdasarkan produk akhir yang dihasilkan, pulp dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pulp kertas, fluff pulp, dan pulp larut atau dissolving pulp. Pulp kertas adalah pulp yang mengandung haloselulosa atau selulosa dan hemiselulosa yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas, serta serat dalam kertas dapat didaur ulang kembali menjadi pulp. Fluff pulp merupakan pengembangan pemanfaatan pulp kertas digunakan sebagai medium penyerap pada disposable diaper, feminine care product, dan hospital pad. Sedangkan pulp larut atau dissolving pulp adalah pulp yang mempunyai kandungan selulosa yang sangat tinggi yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan produk turunan selulosa seperti rayon, yang setelah menjadi produk turunan tersebut, pulp larut tidak dapat didaur ulang lagi. Selanjutnya yaitu proses pembuatan pulp. Yang pertama adalah proses mekanis atau mechanical pulping, yaitu proses pulping yang hanya menggunakan aksi mekanis untuk memisahkan serat. Tidak ada penambahan bahan kimia selain air dan atau stir. Pada pembuatan pulp mekanis, lignin tidak dihilangkan atau hanya sebagian saja yang dihilangkan, sehingga mempunyai kandungan serat utuh yang lebih sedikit. Seratnya bersifat kaku dan lebih pendek karena sebagian besar putus oleh aksi mekanis. Pada umumnya bahan baku untuk pulp mekanis berasal dari kayu jarum atau softwood. Sifat pulp mekanis pada umumnya merupakan sifat-sifat asli yang diperoleh dari bahan bakunya serat-serat pulp mekanis, terdiri dari bundelan-bundelan serat dan fragmen-fragmen serat dari beberapa serat individu. Jika dibuat kertas, akan menghasilkan lembaran yang bersifat bulky dan mempunyai opasitas yang baik. Sifat bulky dapat memberikan efek bentalan dalam lembaran sehingga mempunyai sifat cetak yang baik. Harga pulp mekanis umumnya rendah, selain karena sifat-sifatnya rendah dan rendemennya tinggi, juga karena proses pembuatannya sederhana. Oleh karena itu, pulp mekanis hanya dapat digunakan untuk kertas-kertas tertentu seperti kertas industri dan kertas koran. Beberapa jenis pulp mekanis diantaranya adalah stone ground wood, yaitu proses pembuatan pulp ini menggunakan alat berupa gerinda dengan bahan baku berupa kayu gelondongan atau log. Yang kedua yaitu refiner mechanical pulp atau RMP. Prosesnya menggunakan alat berupa refiner dengan bahan baku berupa serpih kayu atau chip. Yang selanjutnya adalah thermomechanical pulp. Prosesnya merupakan pengembangan dari RMP sebelum diolah dalam refiner. Chip terlebih dahulu dipanaskan dengan steam pada suhu 110 hingga 130 derajat Celcius. Tujuannya adalah agar chip lebih lunak sehingga energi untuk refining lebih rendah. Pulp yang dihasilkan mempunyai serat panjang yang lebih banyak dan kekuatan yang lebih baik dibanding RMP. Proses yang kedua yaitu proses mekanis kimia.
Proses ini menggunakan perlakuan awal atau pretreatment dengan bahan kimia untuk melunakkan chip. Bahan kimia yang digunakan umumnya adalah Na2SO3, Na2CO3, atau NaOH. Proses mekanis kimia menghasilkan rendemen antara 85 hingga 95%, masih banyak kandungan lignin, sedangkan ekstraktif dan sedikit hemiselulosanya terbuang. Contoh pap mekanis kimia adalah semi-thermomechanical pap atau CTMP, yang proses pembuatannya sama dengan TMP, hanya saja pada pretreatmentnya digunakan bahan kimia berupa Na2SO3 atau NaOH dalam jumlah kecil sekitar 2% terhadap berat kering kayu. CTMP ini efektif untuk kayu hardwood, dan proses ini tidak banyak digunakan karena menghasilkan cairan sisa yang sulit diolah dengan warna yang gelap dan BOD yang tinggi sehingga akan mencemari lingkungan. Proses yang ketiga yaitu proses semikimia. Dalam proses ini digunakan dua tahap, yaitu tahap pertama chip diolah, dikurangi, kemudian diolah dengan aksi mekanis. Sebagian lignin dan hemiselulosanya terdegradasi dalam proses ini. Rendemen yang dihasilkan mencapai 60 hingga 80%. Contoh pap semikimia adalah neutral sulfate semi-chemical atau NSSC. Proses ini paling banyak digunakan untuk pap semikimia yang dipakai untuk membuat kertas medium. Cairan pemasak untuk NSSC berupa Na2SO3 dan Na2CO3 sebanyak 10 hingga 15%. pH-nya antara 7 hingga 10. Waktu pemasakannya 0,5 hingga 2 jam pada suhu 160 hingga 185 derajat Celcius. Pap yang dihasilkan masih mengandung lignin sekitar 15 hingga 20%. Hal ini membuat kertas yang dihasilkan memiliki kekakuan yang tinggi. Keempat merupakan proses kimia. Proses pulping secara kimia dapat didefinisikan sebagai proses pemisahan serat menggunakan bahan kimia dengan sedikit atau tanpa aksi mekanis. Prinsip utamanya adalah dengan cara melarutkan lignin sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, proses ini disebut juga proses delignifikasi. Pap yang dihasilkan memiliki rendemen rendah karena sebagian besar lignin terlarut dan ada sebagian karbohidrat yang terdegradasi. Proses ini menggunakan alat yang dinamakan digester, baik itu sistem batch maupun continue. Bahan bakunya berupa sarpih kayu atau chip, sedangkan bahan kimianya tergantung proses yang digunakan. Terdapat 3 proses utama untuk proses kimia, yaitu yang pertama yaitu proses soda. Proses ini dikembangkan di Inggris pada tahun 1851 oleh Burgess dan Watts dan diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1854. Bahan kimia yang digunakan sebagai cairan pemasak bahan NaOH, temperatur pemasakan antara 165 hingga 170 derajat Celcius adalah proses sulfit. Proses soda digantikan oleh proses sulfit karena pap sulfit yang lebih cerah, mudah digiling, dan lebih simpel. Bahan kimia yang dipakai adalah campuran H2SO3 dan ion bisulfit dengan ion positif Ca, Mg, dan NH3 dan Na, di mana lignin diubah menjadi garam dan lignosulfonat. Pap hasil proses sulfit mudah diputihkan dengan rendemen pemutihan tinggi. Rendemen pemasakan rendah tapi seratnya utuh dan stabil. Mudah direfiner saat pembuatan kertas. Rendemen yang dihasilkan antara 45 hingga 60%. Kekuatan pap sulfit lebih baik dibandingkan pap proses soda. Pap sulfit memiliki berbagai kekurangan dibandingkan proses sulfat, yaitu menghasilkan gas buang SO2 yang bersifat korosif, tidak bisa dipakai untuk softwood yang banyak mengandung resin karena senyawa-senyawa resin dalam kayu tidak larut dalam asam, dan tidak bisa dipakai untuk hardwood yang banyak mengandung tanin. Sedangkan kelebihan dari proses ini adalah pap yang dihasilkan memerlukan energi yang rendah pada derajat giling yang sama dengan kraft dan dimungkinkannya peningkatan sistem recovery
serta dengan sendirinya dapat memperbaiki pengendalian polusi. Pulp sulfit sangat cocok untuk pembuatan kertas tisu, glasin, dan kertas cetak bermutu tinggi. Yang ketiga adalah proses scrub. Proses scrub merupakan penyempurnaan dari proses soda. Pada proses scrub digunakan NaOH dan Na2S sebagai bahan pemasak dan temperatur 165 hingga 170 derajat Celcius. Tujuan pemasakan scrub adalah pemisahan serat dari serpih kayu secara kimia dan melarutkan lignin semaksimal mungkin yang terdapat pada dinding serat. Pemisahan serat dicapai dengan pelarutan lignin pada lamela tengah serat yang mengikat serat satu sama lain. Bahan kimia dalam cairan pemasak menembus dinding serat dan melarutkan lignin. Proses scrub sendiri ditemukan oleh C.F. Dow, yang dimana ia menambahkan sodium sulfat atau salt cake ke dalam recovery furnace sebagai pengganti bahan kimia yang hilang selama operasi proses soda. Proses scrub disebut juga proses sulfat karena pemakaian Na2SO4 sebagai make up pada proses perolehan kembali bahan kimia pemasak yang mengganti Na2CO3 pada proses soda menurut Kochurek pada tahun 1989. Komponen aktif dalam cairan ion hidroksil dan ion hidrosulfida yang berasal dari NaOH dan Na2S. Kesalahan yang timbul pada proses scrub adalah bau tidak sedap yang ditimbulkan dari senyawa sulfur yang terbentuk pada proses pemasakan, juga sistem chemical recovery sehingga perlu penanganan gas yang lebih baik sebelum dilepas ke udara. Selain waktu pemasakannya yang singkat, pulp yang dihasilkan pada proses ini mempunyai berbagai kelebihan dibandingkan proses kimia lainnya, yaitu masalah pitch yang dapat ditekan, kekuatan pulp yang tinggi, proses pemulihan kembali bahan kimia bisa ditentukan dengan baik, dan pemanfaatan hasil samping berupa tall oil. Rendemen yang dihasilkan proses scrub antara 40 hingga 55%. Adanya reaksi dalam recovery furnace menyebabkan senyawa sulfat berkurang dan berubah menjadi senyawa sulfida dan terbawa dalam cairan pemasakan. Cairan sulfit dalam cairan pemasakan ternyata dapat mempercepat penghilangan lignin pada proses pemasakan. Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pemasakan adalah kualitas serpih, sifat-sifat lindi putih, dan variabel pengendali pemasakan. Variabel pengendali yang utama adalah waktu dan suhu yang dinyatakan sebagai faktor H, penambahan alkali, rasio cairan pemasak terhadap serpih kayu, dan sulfiditas. Sedangkan parameter kondisi pemasakan proses scrub terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama alkali aktif, yang menyatakan jumlah dari larutan NaOH dan Na2S yang ditambahkan sebagai larutan pemasak atau white liquor dan dinyatakan dalam persen beratnya terhadap berat kering bahan kimia pemasak. Yang kedua adalah sulfiditas. Untuk mengetahui pembanding antara NaOH dan Na2S yang ditambahkan atau dengan kata lain perbandingan dengan Na2S terhadap alkali. Yang ketiga adalah rasio, yang merupakan pembandingan antara berat total cairan pemasak terhadap berat bahan baku kering. Rasio penting untuk penyebaran white liquor yang merata ke seluruh digester untuk efek pencampuran terhadap chip dan untuk sirkulasi white liquor. Yang keempat adalah temperatur pemasakan. Temperatur maksimum yang diinginkan untuk pemasakan yaitu 165 hingga 170 derajat Celcius. Yang kelima yaitu waktu tuju, yaitu lama waktu yang diperlukan untuk mencapai suhu maksimal pemasakan. Yang keenam adalah waktu. Waktu padam adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk mempertahankan suhu maksimal. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kematangan pulp, dapat dilakukan penetapan bilangan kappa yang menunjukkan lignin yang masih tersisa dalam pulp setelah pemasakan. Reaksi penghilangan lignin saat pemasakan pulp dapat dikelompokkan atas 3 tahap, yaitu yang pertama,
inisial delignifikasi, yaitu reaksi awal lignin dengan bahan kimia terutama pada fase impregnasi, yaitu masuknya bahan kimia ke dalam chip, terjadi pada temperatur kurang dari 1400 derajat Celcius dan menghasilkan lignin terlarut 20 hingga 25%. Yang kedua adalah bak delignifikasi utama lignin dengan bahan kimia di mana kecepatan reaksi delignifikasi akan meningkat dengan kenaikan temperatur yaitu di atas 1400 derajat Celcius, menghasilkan lignin terlarut 70 hingga 80%. Yang ketiga yaitu residual delignifikasi, yaitu reaksi sisa lignin dengan bahan kimia. Reaksi ini berlangsung lambat dan pada tahap ini lignin sudah terlarut 90 hingga 95%. Selain proses yang telah dijelaskan tadi, ada juga proses lain yang digunakan, yaitu organosoft proses dan biopnya adalah autohidrolisis komponen kayu menggunakan bahan organik. Mekanismenya adalah dengan memanaskan chip dan bahan organik pada temperatur tinggi untuk memutuskan grup asetil asam asetat yang terbentuk akan mendelignifikasi kayu. Kelebihan proses ini adalah hasil pulp yang mempunyai kekuatan tinggi, rendemen tinggi, dan pelarutnya dapat direcycle. Selanjutnya yaitu biopulping, yaitu chip atau material lignoselulosa di treatment menggunakan jamur pendegradasi lignin pada kondisi terkontrol. Proses ini masih dalam taraf penelitian dan ada permasalahan yang timbul yaitu brightness reversion. Selanjutnya yaitu pembuatan pulp menggunakan bahan baku berupa serat selulosa. Jenis tanaman, umur serta struktur kimia penyusun tanaman ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pulp yang dihasilkan. Untuk menghasilkan pulp dengan kualitas yang baik, kita harus mengetahui jenis tanaman yang akan digunakan sebagai bahan baku. Selain itu, kita juga harus mengetahui struktur kimia penyusun, seperti kandungan lignin, selulosa, hemiselulosa, dan kandungan ekstraktifnya. Sampai di sini saja penjelasan saya mengenai materi tahapan atau proses pembuatan pulp. Jika ada kiranya kurang dalam materinya, mohon dimaafkan, dan semoga materi ini bermanfaat serta menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.